Sekolah juga harus biaya, nggak gratis. Bayar SPP, bayar pendaftaran, bayar uang muka, bayar uang gedung, ya kan? Bayar buku, bayar LKS, bayar uang apa namanya? Uang seragam, kaos, jajan, sepatu, semuanya butuh biaya. Sekarang zaman daring juga pakai biaya, pakai kuota, pakai HP, ya kan? Jadi butuh biaya. Dalam rangka pengabdian kepada Allah harus berpendidikan, harus punya ilmu. Untuk mendapatkan ilmu butuh biaya. Yang gratis. Tidak yang gratis, tidak ada yang gratis. Tuh, ya. Bagi orang yang sudah berilmu, sudah selesai sekolah untuk bekerja, ya kan? Untuk bekerja baik di BUMN ataupun di badan usaha milik daerah atau di badan usaha milik asing atau perusahaan milik swasta, itu sama, butuh biaya, butuh kopi, ya kan? Butuh kopi, butuh apa namanya, riwayat hidup itu CV, butuh kartu kuning, ya kan? Butuh apa namanya, dari kepolisian itu SKCK, surat sehat, butuh keterangan sehat, butuh segala macam, butuh biaya. Naik motor butuh bensin, butuh biaya. Hidup itu butuh biaya. Enggak gratis, tidak gratis, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadikanlah semua itu untuk mengabdi pada Allah. Supaya apa? Mendapatkan kemudahan, diberi kemudahan, kegampangan. Kalau kita nggak mengabdi pada Allah, akan mendapatkan kesulitan. Jangankan mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi pun akan mendapatkan kesulitan, ya kan? Apalagi orang yang tidak mengabdi, kesasar uripe. Orang tidak mengabdi kepada Allah itu akan kesasar. Sudah begitu, perusahaan membuat aturan, ya kan? Harus punya skill, keahlian, ya kan? Keahlian ngelas lah, keahlian apa komputer lah, keahlian akuntansi lah, keahlian bikin surat lah, keahlian elektrik lah, keahlian ngelas lah, keahlian forklift lah, apa namanya, keren lah, keahlian betulkan mesin lah, ya kan? Keahlian mencampur apa campuran kimia, baja dan sebagainya, itu butuh keahlian. Nah, keahlian itu ada di BLK nih, Badan Pelatihan ini, atau balai pelatihan kerja itu, ya kan? Butuh ini semua ini, pendidikan dan balai latihan kerja itu sebetulnya kewajiban daripada pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat berkewajiban. Ini penyelenggara negara itu yang disebut penyelenggara penyelenggara undang-undang itu. Kita ini hidup ini Allah menyerahkan pada manusia membentuk satu kelembagaan, organisasi, ya kan? Yang disebut dengan pemerintah itu sebagai wakil dari manajemen Allah. Kalau pemerintahnya nggak beres, rakyatnya nggak beres, sekolahnya nggak beres, BLK-nya nggak beres. Jadi kalau pemerintahan itu pendidikannya nggak berkualitas, balai latihan kerjanya nggak berkualitas, itu namanya nggak beres. Berarti menyalahi perundang-undangan. Ketika Anda ilmunya setengah-setengah, kalian setengah-tengah, jangankan masuk ke BUMN, ke swasta pun sulit. Baru wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau kamu bodoh, miskin, mesakat, nggak punya ini, kamu punya kewajiban wabil walidaini ihsana untuk berbuat baik pada orang tua. Bagaimana kan bantu hidup orang tuh? Pasti ngerebetin. Iya kan, ngerebetin. Enteng akan beras. Berangkat akan sekol. Ya kan? Itu. Ya. Lagi celek timban barang gede, rewok baik. Ya kan?
kata Allah wabil walidaini ihsana, yang diperintahkan beribadah itu orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa disuruh mengabdi kepada kedua orang tua. Suruh ngabdi. Lah, kitanya kekurangan. Iya kan? PLU pelang aplongo. Kasihan. DKM dekam. MGG. MGG magagag. Iya kan? Kan gawat itu. Padahal di negara kita ini, daerah kita nih ya, di daerah kita ini ada BUMN, ada BUMD, ada Pemda, ada PMA, ada PMS, ya, seperti Pelindo, seperti Krakatau Steel, seperti perbankan, seperti PLTU, seperti Barata, betul kepelabuhanan, ya, ada lagi jasa marga, ada perbankan, ada PCM, ada PDAM, ada BUMD, belum lagi yang swasta banyak. Banyak. Kenapa tidak orang sini tuh, kalian itu sulit mendapatkan pekerjaan di daerah sendiri? Kenapa? Kan pertanyaan kenapa? Tidak? Apakah Anda itu tidak ada kesempatan? Kesempatan banyak. Apakah Anda itu tidak punya? Kalian punya ilmu, punya. Apa tidak punya keahlian? Punya keahlian. Hanya barangkali si perusahaan-perusahaan ini belum percaya, belum membuktikan, tapi sudah tidak percaya. Percayakan ruwet ini. Mereka ngambil dari luar itu. Kalau mereka mengambil dari luar berarti menyalahi perundang-undangan itu. Sebab di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 33 dikatakan bumi, air, tanah, dan apa? Udara dan kandungannya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Yang dimaksud bumi itu apa? Tempat tinggal penduduk, tempat tinggal rakyat, tempat tinggal warga. Rakyat Indonesia ini mulai Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, utara sampai selatan tuh. Nah kita Cilegon ini kan warga negara juga. Di samping warga negara, kita ini sebagai penduduk kota Cilegon. Di Cilegon ini banyak perusahaan, ada PLTU, ada BUMN, ya kan? Ada BUMN, ada BUMD, ada swasta dan sebagainya. Banyak, ribuan, kurang lebih 1.700-an. Jadi kalau kalian itu nganggur, ini perlu dipertanyakan, ini undang-undang apa yang dijalankan oleh saudara-saudara kita itu. Pasal 28 mengatakan ada hak, hak warga negara. Haknya apa? Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pendapatan yang layak, hidup yang layak, ya kan? Mendapatkan perlindungan, itu hak warga negara. Nah, sekarang jam lindung kita siapa? Ya kan? Ya benar, Ustaz. Mereka itu pejabat publik. Pejabat publik itu adalah satu pemerintah, terus TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman dan sebagainya. Itu pejabat publik, termasuk pejabat BUMN, termasuk pejabat perusahaan-perusahaan. Itu pejabat publik. Kenapa? Sebagian dananya menggunakan dana APBN, dana negara. Dari mana anunya? Kok disebut swasta juga pejabat publik? Karena dananya itu dibantu oleh perbankan menggunakan rupiah. Rupiah itu milik siapa? Milik Republik, milik kita. Dari mana? Dari pajak. Dari mana penghasilan rakyat? Dari mana hasil bumi? Dari mana hasil laut? Sebagian sekian persen masuk ke kas negara. Untuk apa? Mengembangkan perekonomian. Baik yang negara, badan usaha milik negara ataupun swasta. Tetap itu jatuh mereka itu. Kalau tidak menerima orang sekitarnya, berarti melanggar undang-undang. Ya kan? Ya benar, Ustaz. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Bagaimana kamu akan mengabdi kepada kedua orang tua? Wabil walidaini ihsana, sementara ente tidak punya pendapatan tetap. Ya kan? Itu hak. Pendapatan tetap itu hak harus dituntut. Pasal 14 itu mengatakan adalah hak informasi, hak publik informasi tentang pengumuman penerima tenaga kerja. Nah, banyak perusahaan itu mengupload di media. Sekarang itu bukan koran,
bukan tulis tapi media Online. elektronik. Sekali ngupload, jangankan orang Cilegon, Serang, Banten, Pandeglang, Tangerang, Jakarta, sampai Papua pun bisa ngupload. Bahkan sampai orang luar negeri juga bisa ngupload. Ya kan? Iya benar Pak. Kebutuhannya 10, kebutuhannya 20, kebutuhan 18, kebutuhannya ratusan, itu diupload di media sosial, media elektronik, semua orang tahu. Anda masuk kebutuhan 10 yang daftar ribuan. Bagaimana kita kan bisa? Kita kan orang sini. Ini bumi kita ini, kita yang nginjak ini. Kita warga negara, rakyat, dan sebagai penduduk pribumi. Nah, wajar kalau kita menuntut itu. Wajar, ya? Paham? Jadi Anda itu harus tetap bersemangat untuk menuntut hak. Ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.